sujud. Wawadul yadain, dan meletakkan kedua tangan, alal fakhidain, meletakkan kedua tangan di atas dua paha. Nah, meletakkan kedua tangan di atas paha, kedua paha ya. Alal fakhidain. Fil julus, pada waktu duduk. Ya, jadi di waktu duduk kedua tangan ada di fakhidain, di kedua paha ya. Jadi kalau kedua paha itu ya begini, kedua paha. Kalau duduk tahiyat akhir berarti begini. Ya. Jadi jangan gini. Ada yang gini, apalagi gini. Gini. Kalau ini bukan paha, ini lutut. Lutut. Nah, fakhidain itu ini. Ya. Jadi di atas fakhidain. Jadi jangan gini. Kalau ini namanya lutut ya, bukan. Nah, fakhidain itu ini. Kemudian ini soalnya berhubungan dengan duduk ya. Fil julus, di waktu duduk, yabsutul yusra wa yaqbidul yumna. Yabsutul yusra, yabsutu itu bahasa itu memekarkan, membukakan. Al yusra yang kiri, wa yaqbidul yumna, dan menggenggam yang kanan. Yang kanan digenggam, yang kiri dilebarkan begini. Yabsutu. Ya. Kalau basato itu kan artinya menebarkan. Jadi artinya merenggangkan. Ya. Kemudian yakbidul yumna, menggenggam yang kanan. Illal musabbahah, kecuali telunjuk. Fa innahu yushiru, karena dia memberikan isyarat biha, dengan musabbahah itu, mutasyahidan, dengan bertasyahud. Nah, jadi madzhab Syafi'i itu gini. Mau tahiyat awal atau tahiyat akhir boleh ya. Pertama begini dulu ya. Begini. Kemudian ketika tasyahud, asyhadu alla, nah digenggam. Ya. Sambil menunjukkan telunjuk ya. Jadi begini. Jadi awalnya begini dulu kalau madhab Syafi'i ya, NU gitu ya. Gini dulu awalnya, kemudian asyhadu alla. Nah, ini melingkar, terus ini tunjuk sini. Dan nunjuknya ke arah kiblat ya, jangan bengkok. Sini atau ke atas. Jadi ke sini, lurus ya, ke depan. Asyhadu alla. Yushiru ya. Yushiru bil musabbahah. Jadi memberikan isyarat dengan, ada yang isyaratnya, jadi kalau versi Muhammadiyah begitu tahiyat ya, langsung begini. Ya. Langsung begini. Jadi langsung yakbid ya, yakbid itu menggenggam, terus ilal musabbahah, kecuali telunjuk, tidak digenggam tapi begini. Kemudian ada juga dari teman-teman kita misalnya Al-Irsad atau Persatuan Islam, itu menggerak-gerakan ya, jadi menggerak-gerakan ya. Itu ya, karena semuanya dari pemahaman hadis yang sama. Tapi ada juga menggerak-gerakan tapi jangan muter katanya. Kalau muter itu nanti kiblatnya ini nggak jelas. Maka gerakannya atas bawah. Atas bawah gitu ya. Ya ini semua adalah kategorinya apa ini? Sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah. Nah, jadi begini ya. Nah, kalau saya karena dulu dari kecil diajarkan oleh ayah saya versi Muhammadiyah, jadi saya sholatnya versi Muhammadiyah. Jadi ketika duduk langsung begini, ya, langsung begini dan diam tidak menggerakkan. Kalau NU diam tapi menggerakkannya mulai syahadat, asyhadu alla. Nah, makanya di sini kan ini disebutkan
Wayak bidul yumna, menggenggam yang kanan, ilal musabahah, kecuali telunjuk yang tidak digenggam. Fa innahu yusiru, karena dia memberikan petunjuk, ya, biha dengan musabahah ini, dengan apa? Telunjuk ini. Mutasyahidan, dengan dalam keadaan bertasyahud, yaitu membaca asyhadu alla ilaha illallah. Jadi tunjuk sambil baca asyhadu alla. Begitu ya. Kemudian wal iftirosh, duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu duduk tahiyat awal, ya. Duduk iftirosh itu begini. Begini ya, ini didudukin, kemudian ini dilipat. Jadi jangan begini, atau jangan begini, ya. Duduk tuh begini, ini iftirosnya begini, ya, ini iftiros, ya, ini iftiros begini. Nah, jadi jangan duduknya begini, ya, atau ada yang duduknya gini, ya. Ada juga yang begini ya, ada itu. Itu iftiros. Fi jami'il jalsat, fi jami'il jalasat, di setiap duduk begini. Yang bukan duduk akhir ya. Fi jami'il jalasat, di setiap duduk begini. Jadi ketika duduk setelah sujud kan begini. Ketika duduk tahiyat awal begini. Kemudian wat tawarruk fil jalsatil akhirah, dan duduk tawarruk di duduk yang akhir. Nah, begini. Jadi posisinya tawarruk gini. Kalau apa? Iftiros tadi yang kaki kiri didudukin, kalau ini tidak. Nah, ini namanya apa? Tawarruk. Tapi posisi badan tetap lurus. Jadi jangan miring gini. Gini lurus ya. Jadi tawarruk itu posisi badan dalam sholat itu selalu apa? Lurus ya, selalu lurus. Mau berdiri, mau duduk, posisi badan adalah lurus. Tapi kadang-kadang karena keenakan begini ya, sambil ngantuk-ngantuk gitu. Jadi, Ibu nggak lihat yang dari luar Ibu ya, mohon maaf. Lupa ya. Baik, nanti sama putranya dicontohkan ya, sama putrinya ya. Baik, gimana? Sama putrinya. Ya. Baik, jadi kalau diduduk-duduk biasa itu namanya iftiros. Kalau di duduk akhir namanya apa? Tawarruk. Kemudian wat taslimatus tsaniyah, dan mengucapkan salam yang kedua. Nah, kalau kemarin salam pertama itu rukun. Betul ya? Jadi kalau salam pertama di tahiyat itu wajib dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang keduanya enggak juga, enggak apa-apa. Tapi masa sih cuman sedikit gitu ya? Kok eman-eman itu ya? Kan itu sunnah ya? Ya, kok eman-eman itu ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus apa? Mustaminya bingung. Kok nggak mengucapkan salam yang kedua? Ya, ternyata buat sensasi itu ya, jadi viral. Ya. Ingin viral gitu ya. Nah, jadi membaca salam yang kedua itu adalah hukumnya sunnah hay'ah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi kenapa sih kok berat? Cuman sunnah begitu sedikit gitu ya. Tinggal belok ke kiri, menghadap kiri, terus salam. Nah, kenapa ditinggalkan? Itulah sunnah-sunnah yang sudah kita baca dalam bab sholat ya, bab sholat. Baik, ada pertanyaan? Ada waktu 2 menit. Oh enggak, silahkan. Pelan. Nah, ya nggak apa-apa.
mau pelan mau kenceng, karena itu juga sunnah. Nah, kalau yang pertama memang harus kedengaran supaya tahu oh imam sudah menyelesaikan. Gitu ya. Monggo yang Pak. Saya pernah nanya sama orang yang mengerjakan sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah kamu cepat sekali? Saya tahu dia cuma al-fatihah aja yang dibaca. Kok sunnahnya nggak dibaca? Katanya sunnahnya cuma al-fatihah. Pokoknya cuma al-fatihah basah. Iya. Ya, begini. Memang ada hadis ya, tapi saya belum bisa menyampaikan, ya harus dicari dulu hadisnya. Intinya Rasulullah tuh melaksanakan sholat rawatib, sunnah rawatib, sampai-sampai para sahabat tuh tidak tahu kapan Rasulullah baca Fatihahnya. Memang sholat sunnah itu khafifah. Khafifah itu apa? Sholatnya ringan. Ya, itu tergantung kebiasaan ya. Nah, kalau rawatib itu biasanya ringan, rawatib itu. Nah, kalau rawatib, tapi kalau sholat tahajud ya boleh panjang. Ya, pada dasarnya di sholat wajib saja bacaan surat itu tidak dibaca juga nggak apa-apa. Apalagi di sholat sunnah. Di sholat wajib saja nggak usah baca surat biasa saja nggak apa-apa gitu ya. Apalagi di sholat sunnah. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang sholat sunnah cuman Fatihah saja nggak apa-apa, gitu ya Pak. Ya, apalagi rawatib, karena rawatib itu kan antara adzan dengan iqomah kan waktunya sedikit ya, pendek. Gitu ya. Oh ya, kalau lebih baiknya silahkan ya, lebih baiknya. Tapi tidak menjadikan sholatnya batal. Gitu ya. Baik, cukup ya. Oh ya, di luar tema boleh kalau nanti saya bisa jawab. Kalau nggak bisa saya PR-kan ya. Ya, gimana? Ikhtilat. Nah, ikhtilat itu artinya bercampur. Artinya bercampur. Bercampurnya antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Ya, yang bukan mahram. Sebetulnya ada di dalam kitab Nidhamul Istimah. Ada dalam kitab Nidhamul Istimah. Dan pembahasannya agak panjang. Ya. Kalau kita tunda nggak apa-apa. Ya. Jadi ada di dalam kitab Nidhamul Istimah itu. Ya. Insya Allah kalau yang sudah ngaji kitab itu kitab ke berapa ya? Ke-5 atau kayaknya ke-6 ya. Kayaknya kitab ke-6 itu Nidhamul Istimah, termasuk pembahasan ikhtilat. Nanti insya Allah karena agak panjang ya uraiannya mungkin ditunda ya insya Allah. Pekan depan lah ya. Baik, cukup ya. Alhamdulillah materi hari ini kita sudah sampaikan. Apabila ada kesalahan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.